Kita kembali lanjutkan perbincangan, pemirsa. Kita juga bisa dapatkan gambaran, cari tahu sebenarnya bagaimana kondisi bus ini. Kita sudah tahu, tadi sudah sempat saya ceritakan, ini juga merupakan salah satu keterangan dari orang tua atau juga keluarga dari siswa yang menjadi korban kecelakaan ini. AC-nya mati, kemudian juga bannya gundul, bahkan tadi juga pengemudinya sendiri mengatakan ada masalah dengan remnya. Mas Hani sepertinya mengetahui juga bus ini, mungkin bisa bercerita lebih lanjut. Jadi kalau informasi di lapangan yang saya dapat, bus ini memang sudah mengalami gangguan teknis, suplai angin yang disampaikan oleh pengemudinya pada saat diwawancara. Nah, mekanik setempat berbilang stop, jangan dulu bergerak. Entah gimana dia turun, connect seperti yang di keterangan si pengemudi. Nah, kalau kita analisa seperti yang Pak Wildan bilang tadi, si pengemudi ini tidak bisa shifting, ngoper gigi karena anginnya habis. Karena kendaraan ini kan sistem koplingnya kan menggunakan angin dan remnya itu menggunakan sistem air over hydraulic, di mana minyak yang didorong oleh angin. Nah, jadi pada saat anginnya kurang, remnya blong lah, tidak bekerja. Begitu juga kopling. Nah, jadi kalau secara track record kendaraan ini kan Pak Dirjen sudah sampaikan tadi. Jadi kendaraan ini dari Pekanbaru dibeli orang Wonogiri untuk AKDP. Nah, ini dijalankan untuk AKDP kepentingannya. Jadi kalau kita bicara umur, Mbak Putri, asal perawatannya dilakukan dengan baik, intens dan tepat, harusnya tidak ada masalah. Baik. Nah, kondisi ban gundul, AC ya ini yang saya juga Mas Hani tahu kondisi bus ini tadinya seperti apa? Kalau yang saya tahu fisik bus ini bukan seperti ini. Nah, ini menarik nih pertanyaannya Mbak Putri ini. Kenapa Mas Hani bisa tahu? Jadi begini, pemilik pertama bus ini perusahaan saya, PT San Putra Sejahtera. Kita operasikan dari 2006 2006 bus dikontrak di pabrik di Caltech. Setelah itu 2010 mulai jalan akap untuk trek dari Riau ke Jawa Tengah, Jawa Timur. 2020 saya stop. 2020 saya stop, saya permajaan. Karena sudah tidak persaingan dan segala macam dan durability dan segala macam kami remajakan. Nah, 2022 datanglah salah satu pengusaha dari Wonogiri, dia beli. Beli, saya melakukan standar prosedur, Mas Tias. Jadi saya minta cabut berkas dan segala macam, itu clear, Putri. Nah, pada saat kami lepas, kendaraan ini dalam keadaan baik. Semua berfungsi dan segala macam, dan pada saat delivery juga kita lakukan inspeksi. 2 tahun lalu, 2022. Artinya semuanya masih baik-baik saja pada saat itu. Selanjutnya Mas. Kalau melihat posisi fisik yang ada hari ini, kendaraan ini sudah tidak seperti fisik yang semula. Waktu Mas Hani lepas. Karena pada saat mobil ini dibeli baru kan ada namanya surat uji tipe, SKRB, ya kan, rancang bangun. Nah, bentuknya tidak seperti itu. Nah, ini juga fakta yang menarik, Mbak Putri. Saya melihat dari fisik dan informasi di lapangan, mobil ini dilakukan perubahan wujud dengan meninggikan spek tinggi kendaraan ditinggikan. Untuk apa Mas Hani? Gitu. Ya, inilah yang kadang-kadang menjadi dilema di lapangan. Menuntut dari sisi gaya, ikut model kekinian sehingga menghalalkan segala cara. Mungkin Mas Wildan sudah melihat, sudah mengcapture hal ini. Jadi secara struktur, bodi mobil ini sudah dilakukan perubahan, modifikasi yang tidak di karoseri awal. Nah, ini juga saya harap pihak yang berwajib juga mengecek ini kewenangan siapa bisa melakukan perubahan-perubahan yang menurut saya signifikan. Kalau sekedar mengecat, merubah lampu itu kan minor. Ini secara superstruktur mobil dirubah. Nah, ini mungkin yang bikin mobil ini. Jadi kan kalau dengar pengemudi bilang ya saya buang ke kanan atau mobil terbalik dia bilang. Jadi dari sisi ilmu fisikanya, mungkin mohon izin ini Mas Wildan kalau saya keliru tolong diluruskan ini. Ada gaya gaya gravitas sentrifugal yang terjadi, rollovernya yang berlebihan sehingga mobil terguling, terbanting. Nah, jadi makanya saya dari kemarin saya cermati harusnya mobil ini tidak
separah itu dia Tidak sampai separah itu, baik. membanting. Kemudian juga mungkin masalah perawatan, begitu Mas Sani ya? Itu concern utamanya, Mbak Oke, Putri. Mas Sani. Nah, terakhir nanti sebelum juga kepada Kiderman Tias, Pak Wildan singkat tadi ada keterangan-keterangan yang disampaikan, keterangan baru dari Mas Sani. Silakan Pak Wildan menanggapi singkat. Baik, jadi sebenarnya kalau masalah remblong yang terjadi di Indonesia ini kan penyebabnya hanya ada dua. Pengemudi gagal menggunakan hanya malfunction. Ya, pengemudi ketika terjadi malfunction, dia udah bisa mendeteksi dini. Seperti tadi, adanya pada saat pertama kali dicek, ada kendala di dalam sistem remnya. Dia seharusnya tidak meneruskan perjalanan. Ini menjadi perhatian kami, jika nanti ke depan kami akan usulkan kepada pemerintah untuk melakukan upskilling kepada semua pengemudi. Terutama bagaimana menggunakan sistem rem dan transmisi di jalan menurun, serta bagaimana melakukan retrip inspection untuk melakukan pendeteksian dini pada kendaraan sebelum beroperasi. Jika hal-hal ini terjadi lagi di kemudian hari. Baik. Sementara itu dari kami. Baik, terakhir juga penutup singkat, silakan Ki. Ya, saya kira yang dari penuturan sopir tadi yang perlu diperhatikan adalah bangunan untuk penyelamat tadi. Ya, jalur penyelamat. Jalur penyelamat itu saya kira ini domainnya Kementerian PUPR. Dalam hal ini Bina Marga. Saya kira Direktorat Dirjen Bina Marga bisa mengevaluasi daerah-daerah yang memang memerlukan jalur penyelamat dan itu segera dibangun. Karena kalau tidak ada jalur penyelamat ya seperti ini. Tapi kalau seandainya itu tadi ada jalur penyelamat, itu saya kira akan sedikit membantu. Itu yang satu. Yang kedua saya kira sebetulnya Kementerian Perhubungan itu sekarang punya BPTD. Badan Pengelola Transportasi Darat ya. Darat. Nah, itu bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas perhubungan untuk mendata semua bis-bis pariwisata yang ada di daerah masing-masing. Dan saya kira itu harus mutlak dilakukan supaya seluruh bis baik itu pariwisata maupun AKAP dan AKDB itu terinventarisasi dengan baik. Lalu bisa dilakukan pengecekan termasuk melalui aplikasi Spionam tadi. Baik, semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa menjadi masukan kepada mereka para pihak berkewenangan sehingga kemudian adanya tindak lanjut. Sehingga kasus ini juga tidak akan terulang kembali. Mas Sani terima kasih, Kiderman Tias terima kasih juga, Pak Wildan juga terima kasih. Tapi sebelum nanti kita akan menuju rekan kami Agita, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa menuju Kristanti Yosefa yang saat ini berada di SMK Lingga Kencana untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi di sana saat ini. Silakan Kristanti. Baik Putri Viola dan juga pemirsa, saat ini situasi di SMK Lingga Kencana yang mana merupakan asal sekolah dari para korban laka lantas bus di Subang kemarin. Hingga saat ini memang masih dipenuhi oleh karangan bunga yang dikirim oleh berbagai pihak yang menyampaikan rasa duka cita serta bela sungkawa atas kejadian naas yang menimpa para murid dan juga guru di laka lantas kemarin. Hingga saat ini memang masih banyak karangan bunga yang ada di SMK Lingga Kencana ini, Putri Viola dan juga pemirsa, serta informasi terbaru yang kami dapatkan ini rencananya besok pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat ini dijadwalkan akan ada penyerahan bantuan atau santunan secara simbolis dari pihak Jasara Harja kepada keluarga dari korban seperti itu atau perwakilan keluarga dari korban yang mana dihadiri oleh pihak Jasara Harja, kemudian Kapolda Jawa Barat serta Wali Kota Depok yakni Muhammad Idris. Adapun juga nantinya ini direncanakan akan ada sekitar 25 perwakilan keluarga yang akan hadir dan menghadiri acara penyerahan santunan secara simbolis ini dari pihak Jasara Harja. Selain itu juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Sosial Dedi Ahmad Mustafa yang mana menaungi SMK Lingga Kencana ini juga menyatakan bahwa sekitar pukul 1 siang akan ada juga penyerahan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok kepada keluarga korban meninggal dunia. Rencananya besok akan dilakukan pada sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Sementara demikian Putri Viola kembali